Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fariza Mufida dari SMK Negeri 1 Cilengsi dari kelas 10 berstandar industri jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai modul 6, yaitu Basic Configuration. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, konfigurasi hostname, yang kedua, konfigurasi IP address, yang ketiga, trik tentang CLI atau Command Line Interface, yang keempat, IP Services, yang kelima, router OS Login Management User, yang keenam, router OS Login Management Group. Materi yang pertama yaitu adalah konfigurasi hostname. Hostname bisa disebut router identity, digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Untuk konfigurasi hostname di router MikroTik melalui Winbox ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Caranya yang pertama yaitu klik system, yang kedua klik identity, bisa diubah hostname sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, klik apply lalu klik OK. Yang keempat, setelah itu hostname otomatis akan terganti. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan CLI atau Command Line Interface. Caranya yaitu yang pertama, klik new terminal. Yang kedua, jika ada tulisan new password, kita dapat klik Ctrl+C pada keyboard kita. Yang ketiga, ketik /system identity set name sama dengan rbstrip_fariza. Ini bisa diisi sesuai dengan yang kita inginkan, lalu di enter. Yang keempat, langsung otomatis terganti sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya. Di sini kita akan mencoba langsung, pastikan kalian sudah terhubung ke dalam MikroTik-nya menggunakan Penetlab. Di sini kita langsung connect saja. Kita klik yang silang. Selanjutnya kita akan mencoba melalui metode GUI, yaitu dengan klik sistem, lalu kita cari yang identity. Lalu di sini kita bisa mengubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengubah menjadi nama saya. Jika sudah, klik apply lalu klik OK. Nah, di sini udah otomatis terubah menjadi nama saya. Selanjutnya kita akan mencoba metode CLI dengan klik new terminal, lalu kita klik Ctrl+C pada keyboard. Nah, di sini kita akan mengetikkan perintah seperti tadi saya salah, jadi saya akan membuat lagi /system. Terus kita akan mengetik identity set name sama dengan, maaf agak lama, di sini saya ingin mengganti menjadi rbstrip_fariza, nama saya. Lalu kita klik enter. Sebentar ya teman-teman. Kita klik enter. Nah, di sini sudah terubah terotomatis menjadi nama saya dan di atasnya juga terubah. Dan kita akan mengecek melalui Penetlab-nya. Kita buka lagi Penetlab-nya, lalu kita ketik IP address print. Lalu kita enter teman-teman. Nah, di sini juga sudah otomatis terganti menjadi rbstrip_fariza sesuai yang tadi, seperti itu. Materi yang kedua yaitu adalah konfigurasi IP address. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di jaringan internet. IP address diibaratkan seperti identitas numerik pada suatu perangkat. Konfigurasi IP address di MikroTik melalui Winbox bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Caranya yaitu yang pertama, klik IP lalu pilih addresses, yang kedua klik new, yang ketiga masukkan IP address yang diinginkan, misalnya 192.168.88.1/24. Yang keempat, pilih interface-nya Ether2, lalu klik apply. Yang kelima, secara langsung teridentifikasi network-nya juga, lalu klik OK. Yang keenam, otomatis ada IP address-nya. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan CLI atau Command Line Interface. Caranya yaitu yang pertama klik new terminal,
Kalau ada password, klik CTRL plus C di keyboard kita. Yang kedua, ketik /IP address @address sama dengan 192.168.77.1/24 interface sama dengan ether3. Lalu klik enter. Nah, IP address-nya tulis sesuai keinginan yang kita mau. Yang ketiga, cara mengeceknya bisa membuka IP di bagian menu sebelah kiri, lalu klik addresses, nanti langsung terlihat IP yang sudah dibuat. Selanjutnya, cara menghapus, mendisable, dan mengedit IP address melalui CLI. Yang pertama yaitu cara menghapus IP address melalui CLI. Ketik /IP address remove number sama dengan 2. Selanjutnya, cara mendisable IP address melalui CLI, yaitu ketik /IP address disable number sama dengan 1. Selanjutnya, cara mengedit IP address melalui CLI, yaitu ketik /IP address set1 address sama dengan 192.168.81.1/24. Ini bisa diisi sesuai dengan keinginan kita. Langsung saja kita contohkan konfigurasi IP address dengan metode GUI. Yang pertama klik IP, pilih addresses, lalu di sini kita klik yang new. Selanjutnya kita akan mengubah IP address sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengganti menjadi 192.168.88.1/24. Di sini saya akan milih ethernya menjadi ether2. Jika kita klik apply, networknya akan muncul, lalu klik OK. Nah, di sini langsung ada IP address-nya. Yang kedua, kita akan mencoba melalui metode CLI. Klik new terminal. Di sini kita klik Ctrl plus C pada keyboard kita. Lalu kita akan mengetikkan perintahnya. Ketik IP address @address sama dengan 192.168.1/24. Nah, terus kita ketik lagi interface sama dengan ether3. Klik enter. Jika sudah di enter, kita cek lagi di bagian IP addresses, dan di sini udah ada si ether3-nya. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba menghapus si ether3-nya dengan mengetik perintah IP address remove number sama dengan 2. Kita enter. Nah, kita cek lagi di bagian IP, lalu addresses, dan IP yang ether3-nya itu sudah tidak ada. Lalu kita akan mendisable yang ether2. Kita ketik IP address disable number sama dengan 1. Kita klik enter. Dan kita cek lagi di bagian IP-nya, lalu addresses, dan ether2-nya otomatis sudah terdisable. Sekarang kita enable lagi yang ether2. Kita enable. Jika kita salah atau kita ingin mengedit IP kita
kita bisa sekali mengeditnya, yaitu dengan cara mengetikkan perintah berikut, yaitu IP address set 1 address sama dengan 192.168 titik, di sini saya ingin mengetikkan 81 titik 1/24, lalu kita enter. Setelah itu kita cek lagi ke bagian IP, lalu addresses, dan di sini sudah otomatis terubah yang sesuai kita ubah tadi. Oke, jadi seperti itulah. Materi yang ketiga yaitu trik tentang CLI. Kita akan membahas lebih dalam terkait trik CLI atau Command Line Interface yang terdapat di MikroTik. Yang pertama yaitu klik tab yang ada di keyboard kalian untuk autocomplete atau mempercepat dalam mengetiknya. Yang kedua, bisa menggunakan tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangannya. Yang ketiga, untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Nah, apa sih maksudnya? Misal kita menggunakan CLI secara langsung, bukan pakai Winbox, mungkin kita akan menggunakan kursornya menggunakan keyboard. Nah, kalau kita menggunakan Winbox kan berbasis aplikasi dan ada tampilannya. Kita mungkin akan menggunakan kursornya dengan mouse atau touchpad. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa dilihat pada wiki MikroTik. Trik CLI seperti contoh saya tadi ada banyak, tapi saya akan menggunakan satu contoh yang paling sering saya gunakan yaitu tab. Nah, caranya new terminal, lalu ini ketik Ctrl plus C di keyboard, lalu kini kita akan menggunakan tab. Caranya kita klik atau ketik IP add. Nah, kita klik tab, nah langsung lengkap. Kita coba lagi. Kita akan mencoba mengetik nah, kita ketik tab, klik maksudnya, nah langsung lengkap seperti itu. Materi yang keempat yaitu IP services. IP services merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Untuk akses MikroTik itu ada banyak, yaitu menggunakan API, HTTP, Webfix, SSH, Telnet, dan lain sebagainya. Dan itu semua memiliki port-port. IP services dapat juga dilakukan dalam membatasi user untuk login dari salah satu services dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada services tersebut. Dengan IP services, MikroTik kita bisa aman. Nah, di sini ada IP services lab. Ada 3. Yang pertama, kita bisa mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Yang kedua, kita bisa merubah port SSH dari 22 menjadi 9022 dan Winbox dari 8291 menjadi 3000. Yang ketiga, kita bisa login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Kita akan mempraktekannya. Kita buka Winbox, lalu kita klik yang IP, lalu pilih services. Nah, di sini ada banyak dan kita akan mendisable. Caranya biar banyak, kita langsung pencet CTRL pada keyboard. Kita menyisakan SSH dan Winbox saja. Di sini kita disable kecuali yang SSH dan Winbox. Nah, sudah terdisable semua. Nah, telnet ini dimatikan atau terdisable. Jika kita mengaksesnya menggunakan CMD, maka kita tidak akan terhubung ke telnetnya. Lalu setelah kita mendisable semuanya, menyisakan SSH dan Winbox, pada kali ini kita akan lanjut untuk mengubah portnya. Caranya kita klik, lalu kita ubah portnya menjadi 9022. Kita klik apply, lalu OK. Dan kita akan mengubah juga yang di Winbox. Kita ubah menjadi 3000. Klik apply, lalu klik OK. Oke, kita sudah berhasil mengganti portnya. Setelah itu, untuk mempraktekannya, untuk SSH itu
bisa menggunakan putih dengan yang pertama ketik IP address, lalu di portnya di sebelah kanan ketik 9022, lalu klik enter, lalu di situ bisa login menggunakan port tersebut. Nah, untuk Winbox kita bisa buka Winbox baru ya teman-teman, dengan klik yang itu, yang kanan atas, ya benar, kita klik. Nah, kita klik dulu yang IP address kita. Nah, di situ kita tambahkan yang connect to-nya itu, yang ada IP address-nya, kita tambahkan !2 3000. Nah, lalu kita connect. Dan kita sudah berhasil masuk ke Winbox-nya melalui port yang sudah diubah tadi. Nah, kita balik lagi ke yang lama. Setelah itu kita akan mengubah menjadi port yang awal untuk SSH dan Winbox-nya. Dan di sini sudah saya kembalikan ke port yang awal. Bisa dilihat ya teman-teman untuk SSH dan Winbox-nya. Oke. Materi yang kelima yaitu adalah Router OS Login Management. Router OS Login Management digunakan atau berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki username dan password yang valid yang dapat mengakses router, serta untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Router OS menyediakan beberapa metode login untuk mengakses perangkat, diantaranya melalui Winbox, SSH, Telnet, Webfig, maupun konsol. Pada perangkat yang menjalankan MikroTik Router OS, login manajemen berperan langsung dalam mencegah terjadinya serangan keamanan seperti brute force pada Winbox. Maaf ya, di sini saya salah ketik. Brute force adalah metode peretasan siber yang mencoba menebak kata sandi atau password, PIN atau kunci enskripsi secara paksa dengan mencoba semua kombinasi kemungkinan secara sistematis. Metode ini mengandalkan coba-coba atau trial and error berulang kali menggunakan software otomatis, bukan kelemahan teknis sistem. Nah, disinilah login manajemen menjadi sangat penting, karena peraturan login yang baik dapat mengurangi resiko serangan tersebut. Oke, di sini langsung saja kita akan mempraktikkan. Di sini kita masuk ke Winbox-nya, lalu kita klik yang sistem, lalu kita pilih yang user. Nah, di sini kan ada admin. Admin ini rawan sekali terkena brute force. Kita akan menambahkan agar tidak mudah terkena brute force. Caranya kita klik yang new, lalu di sini kita bisa mengubah sesuai keinginan kita. Di sini saya akan mengubah menjadi user Fariza, nama saya. Nah, ini untuk yang grupnya kita bisa memilih yang apa saja, tapi di sini saya akan memilih yang full teman-teman. Di sini saya akan memilih yang full. Oke. Nah, di sini kan ada password. Nah, sebaiknya untuk passwordnya itu diisi ya teman-teman agar tidak kena hack. Di sini kita isi passwordnya. Di sini saya mengisi passwordnya 1, 2, 3. Tulis lagi 1, 2, 3. Oke, kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada user Farizanya. Di sini user Fariza menjadi yang baru. Nah, kita login menggunakan user Fariza. Dengan kita klik yang kanan, teman-teman. Yang di kanan pojok atas itu. Nah, di situ kita klik. Sebentar, teman-teman. Kita klik, lalu kita klik dulu IP yang tadi kita pakai. Setelah itu kita ganti loginnya, yang awalnya admin kita ganti menjadi user Fariza sesuai yang tadi. Jangan lupa kita masukkan juga passwordnya 123, lalu kita klik yang connect. Nah, di sini kita sudah berhasil connect melalui user Fariza. Di sini kita klik yang silang dulu. Nah, kita silang lagi yang ini. Dan di sini kita sudah berhasil login melalui user Fariza. Kita balik lagi ke yang admin, Winbox yang admin. Di sini kita akan menonaktifkan admin dengan mendisable-nya.
Caranya kita klik admin lalu kita disable. Di sini adminnya sudah terdisable ya teman-teman. Nah, sudah kita disable, kita kembali lagi ke Winbox yang user Fariza yang tadi. Nah, kita cari dulu yang user Fariza. Oke, kita akan menggunakan yang user Fariza saja. Sekarang lanjut saja kita klik sistem, lalu users. Nah, di sini kita akan bikin user lagi dengan klik new. Lalu di sini user 1 aja. Untuk yang grupnya tetap read aja ya teman-teman. Lalu kita klik apply. Lalu oke. Setelah itu, setelah sudah terjadi atau sudah terbikin, yang user 1 itu hanya untuk membaca saja, tidak bisa konfigurasi. Nah, kita coba kita login menggunakan user 1 dengan klik pojok kanan atas. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita klik dulu IP yang tadi kita pakai. Lalu seperti tadi kita loginnya kita ganti menjadi user 1. Tidak usah pakai password, langsung connect saja. Nah, kita klik silang dulu. Nah, kita sekarang klik yang sistem, lalu kita cek yang user. Nah, kita tuh tidak bisa mengkonfigurasi, hanya bisa membaca saja kalau untuk yang read. Nah, kita coba lagi ke yang IP, lalu addresses. Sama, kita juga tidak bisa mengkonfigurasi dan menambahkan apapun, hanya bisa membaca saja. Oke, jadi seperti itu. Di sini kita kembali lagi ke user Fariza dan kita akan meremove user 1. Kita klik lalu kita remove. Sudah. Materi yang keenam atau materi yang terakhir adalah Router OS Login Management Group. Pada sistem login manajemen di MikroTik Router OS, grup digunakan untuk mengatur hak akses atau privilege user saat login ke router. By default, terdapat 3 grup di MikroTik. Yang pertama yaitu adalah full, grup tertinggi dengan hak akses penuh tanpa batasan. User dengan grup ini memiliki akses total ke seluruh fitur, konfigurasi, user manajemen, dan pengaturan sistem lainnya di root. Yang kedua, write. Grup ini bisa membaca dan mengubah sebagian besar konfigurasi. User dapat mengatur policy, antarmuka, dan layanan dasar, namun tidak dapat mengubah sistem user management atau seperti membuat user baru, atau beberapa konfigurasi sensitif. Yang ketiga, read. Grup ini memiliki akses terbatas hanya untuk memonitori atau melihat konfigurasi router. User tidak dapat mengubah atau menambahkan pengaturan apapun, hanya bisa membaca status jaringan. Di sini kita akan mencoba yang write ya teman-teman, karena tadi kita sudah berhasil yang read dan full. Sekarang kita akan mencoba yang write. Sekarang kita bisa klik yang new, lalu user 1 saja. Nah, ini kita ganti menjadi yang write. Lalu langsung kita klik apply, lalu klik OK. Nah, kita akan login menggunakan user 1 dengan klik new terminal atau buka terminal baru, lalu kita klik IP yang tadi kita pakai. Nah, terus kita ganti yang loginnya menjadi user 1. Langsung kita klik yang connect. Di sini kita bisa lihat yang IP addresses. Di sini kita bisa ubah atau diklik yang new. Namun untuk yang user kita bisa klik yang sistem melalui user. Di sini kita tidak bisa mengubah atau tidak bisa menambahkan. Jadi hanya yang bisa menambahkan adalah accessful ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pemaparan, pengucapan, dan penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.